Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syakila dengan NIM C0D02402 dari Prodi Perpajakan angkatan 2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan. Jadi tolong disimak ya. Jadi, PPh 21 tidak hanya menyasar pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, tetapi juga bukan pegawai dan peserta kegiatan. Bukan pegawai adalah individu yang menerima imbalan atas jasa profesional atau pekerjaan tertentu. Sedangkan peserta kegiatan adalah orang pribadi yang mendapatkan penghasilan karena ikut serta dalam suatu kegiatan, misalnya seperti pembicara seminar, peserta lomba, ataupun panitia acara. Selanjutnya, kerangka hukum dan perubahan regulasi. Sebelum adanya regulasi terbaru, tata cara pemotongan PPh 21 bagi bukan pegawai diatur dalam Per 16 PJ 2016. Aturan ini membedakan penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Misalnya, dokter yang rutin menerima honor bulanan dianggap berkesinambungan, sedangkan narasumber seminar hanya sekali dianggap tidak berkesinambungan. Akibatnya, administrasi menjadi rumit karena harus menghitung kumulasi penghasilan sepanjang tahun. Sebagai respon, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 PMK 010 2023. Aturan ini membawa penyederhanaan penting, khususnya pertama, bukan pegawai, dasar pengenaan pajak atau DPP adalah 50% dari penghasilan bruto. Kedua, peserta kegiatan DPP adalah 100% dari penghasilan bruto. Mekanisme pemotongan PPh 21 bukan pegawai. Pemotongan PPh 21 untuk bukan pegawai pada dasarnya ditunjukkan kepada individu yang memberikan jasa profesional atau keahlian tertentu dan menerima imbalan di luar hubungan kerja formal. Contoh, kategori bukan pegawai yang dikenai PPh 21 adalah dokter praktik, akuntan, pengacara, notaris, konsultan, penulis, seniman, dan profesi sejenis. Menurut PMK 168 2023, pasal 10 ayat 2, penghasilan bruto yang diterima bukan pegawai tidak seluruhnya dijadikan dasar pengenaan pajak, melainkan hanya 50% dari jumlah bruto dalam satu masa pajak. Hal ini secara implisit memberikan pengakuan bahwa sebagian dari penghasilan tersebut dianggap sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan. Dengan kata lain, pemerintah memberi biaya normatif sebesar 50% tanpa perlu pembuktian. Menurut Ortax tahun 2024, penentuan DPP sebesar 50% adalah bentuk kompromi pemerintah untuk menyederhanakan administrasi sekaligus memberi keadilan karena mengakui adanya biaya yang dikeluarkan bukan pegawai dalam menjalankan profesinya. Namun, dalam praktiknya terdapat catatan, tidak semua profesi memiliki biaya operasional 50%, ada yang jauh lebih kecil sehingga beban pajak terasa lebih ringan. Ada pula profesi dengan biaya yang sangat tinggi, hingga pengurangan 50% masih dianggap kurang adil. Penerapan tarif progresif membuat wajib pajak dengan penghasilan tinggi tetap harus melakukan rekonsiliasi di SPT tahunan. Dengan demikian, mekanisme ini mempermudah administrasi bagi pemotong, tetapi tetap menuntut kesadaran wajib pajak untuk menghitung ulang kewajiban tahunan. Selanjutnya, ada mekanisme pemotongan PPh 21 peserta kegiatan. Peserta kegiatan adalah individu yang memperoleh penghasilan karena ikut serta dalam suatu kegiatan tertentu. Berdasarkan PMK 168 2023 pasal 11, dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto penghasilan yang diterima tanpa ada pengurangan seperti pada bukan pegawai. Kategori peserta kegiatan cukup beragam. Misalnya,
pembicara seminar, workshop, atau pelatihan. Peserta atau kompetisi, misalnya lomba karya tulis, desain, ataupun olahraga, panitia atau anggota kepanitiaan kegiatan tertentu yang menerima honorarium, individu lain yang menerima imbalan langsung karena peran dalam suatu acara. Sesuai pasal 20 ayat 5 Undang-Undang KUP, PMK 168 2023, bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, tarif pajak dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif normal. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terdorong untuk memiliki NPWP dan tertib administrasi perpajakan. Kutipan dari buku PPh 21 DJP 2024 menyatakan peserta kegiatan dikenakan pajak atas jumlah bruto penghasilan tanpa pengurangan karena penghasilan tersebut dianggap imbalan langsung atas partisipasi dalam kegiatan dan tidak bersifat berkesinambungan. Analisis implikasi. Pertama, dari sisi administrasi, perhitungan untuk peserta kegiatan paling mudah karena tidak ada perbedaan atau pengurangan. Yang kedua, dari sisi keadilan, mekanisme ini sering dianggap berat, terutama jika penghasilan relatif kecil, karena langsung dikenai tarif pasal 17 tanpa mempertimbangkan PTKP. Ketiga, dari sisi penerima negara, metode ini menguntungkan karena memaksimalkan pemotongan di muka. Menurut MUC Consulting 2024, meskipun sederhana, perlakuan terhadap peserta kegiatan perlu dikaji ulang terutama untuk imbalan kecil agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat. Dengan demikian, mekanisme peserta kegiatan menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemudahan pemotongan, tetapi memerlukan pengawasan agar penerapannya tidak merugikan kelompok penghasilan rendah. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam materi ataupun pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.